Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini eh, kita bakal ngebahas materi tentang edit edit data melalui aplikasi Java NetBeans melalui formnya. Nah, di sini kalau ini program yang kemarin itu menggunakan form input data, itu ada data mahasiswa, NPM, nama, alamat, jurusan, itu kita input melalui aplikasi, nanti datanya bakal simpan ke dalam database. Nah, untuk yang kali ini, itu kita bakal coba update datanya atau kita read datanya dulu, lalu kita ubah datanya atau update data yang udah di input database, lalu kita rubah lagi, gitu. Nah, sebelumnya kita buat formnya dulu. Di sini kita buat form new JFrame kayak biasa. Ya, ininya kita samain namanya form edit data. Udah finish. Oke, jadi nah kalau sudah karena menunya hampir sama, ini kita copy dulu deh bagian panelnya, label kita klik kanan, copy. Komponen-komponen ini kita copy dari latihan sebelumnya, di latihan form input, lalu kita paste di latihan edit data. Nah, jadi bakal seperti ini. Kita tinggal rubah aja komponen-komponen yang mau kita pakai, misalkan edit data. Nah, untuk rubah edit data kita bakal coba tambahin satu form lagi itu untuk apa namanya, ngecek nama atau ngecek ID-nya. Ini kita rapiin dulu. Oke, tambahin beberapa button, misalkan di sini. Oh ya, oh sorry, aduh, ini kita agak geserin ke bawah dulu, agak ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini deh. Nanti kita masukin lagi satu pasang komponen, bentukan, terapin dulu bentar. Nah, ini untuk ngebaca ID-nya, lalu buttonnya kita copy juga, kita taruh di atasnya. Nah, ini untuk cek ID, yang ini buat cek nama deh. Oke, sorry, ini cek nama, dan yang ini cek NPM, boleh cek NPM aja deh biar sama. Cek NPM deh, cek NPM. Oh, codingnya sama sih kok, cek NPM ini kita rubah cek ID aja. Cek ID. Udah tampilannya seperti ini untuk form ubah data atau edit data. Teman-teman bisa desain seperti ini, nggak jauh beda, tapi ini dirubah dulu deh nama-nama, change variable name-nya btn cek ID, btn cek nama. Yang lain udah. tf npm, oh ini belum diganti, ini tf ID, ini juga labelnya beda nih karena kita pakai. Cek lagi nama-namanya npm, nama, alamat, jurusan. Oke, kalau udah seperti ini tampilan desain sederhananya untuk menu edit data. Nah, kalau sudah seperti yang kayak di latihan sebelumnya, kita ke source-nya dulu, lalu kita import beberapa library yang bakal kita butuhin sama kayak kemarin. Kalau udah ada, kita ambil dari yang kemarin aja source-nya agar nggak lama. Nah, ini dia. Ini kita import dari SQL sama swing-nya ya. SQL-nya ada 4, connection, driver manager, reference statement, SQL exception, sama JOption pane. Nanti kita tambahin beberapa uh, library lagi yang kita bakal butuhin. Ini kita paste kalau ada package di bawah package, tapi kalau nggak ada package di atas public class nggak apa-apa. Yang penting posisinya di paling atas. Nah, seperti ini. Ini nggak kita pakai, dihilangin dulu deh. Kita hilangin.
biar nggak ada error. Kalau udah ada connection, driver manager, prepare statement, SQL exception, lalu kita tambahin lagi untuk importnya, copy aja di bawah, SQL result set untuk mencari hasil dari query selectnya, result set, lalu sama lagi ada nanti bawahnya kita pakai statement juga. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 library yang kita gunain. SQL-nya ada 6 dan swing-nya ada 1. Nah, selanjutnya, seperti sama kayak latihan sebelumnya, di init komponen kita bakal buat yang namanya deklarasi untuk penghubung ke database. Nah, ini sama. Karena sama database-nya, kita copy aja. Kita copy, pindahin ke public, di bawah public class. Sama kayak latihan sebelumnya. Dan pastikan usernya root, hostnya localhost, passwordnya, URL, dan database-nya. db_mhsfig. Kalau sudah, kita cek lagi ada nggak. Oke, udah selesai. Kalau sudah, selanjutnya kita bakal balik ke menu desain. Ini dia. Ini kita buat cek ID, cek nama. Oh ya, sorry. Untuk yang form ini, itu bakal kita buat jalan, ketika program berjalan, dia otomatis bakal udah ngecek koneksi ke database-nya. Nah, untuk codingannya, kita balik lagi ke menu source, itu kita letakin di bawah init komponen. Ini dia. Jadi init komponen digunakan untuk ketika program jalan, dia bakal running yang pertama ngebaca init komponennya dulu. Ada apa enggak? Kalau ada, nah dalam init komponen ini, kita bakal letakin codingan atau perintah atau instruksi untuk penghubung ke database-nya atau cek database-nya connect atau enggak. Nah, yang pertama kita set dulu ialah kita buat try catch sampai kemarin yang udah ada catch-nya. Try catch, lalu ini sebenarnya sama sih sama kayak kemarin. Kalau teman-teman boleh copy dari ini nggak apa-apa. Try catch, transform name, connection, sampai get URL-nya. Ini digunakan perintah untuk menghubungkan ke database. Kita balik ke edit, kita paste di catch-nya, dan pastikan udah sama. Private, host, database, user, password udah ada. Oke. Kalau udah warna hijau seperti ini, berarti dia pasangan nama variabelnya udah ada. Jadi kita bisa next ke step selanjutnya. Kalau sudah, kita bakal coba panggil connection baru. Connection sebagai pembeda itu kita ambil deliver manajernya, kita get connection URL-nya. Oke. Nah, teman-teman bisa ada dua cara nih, jadi connectionnya bisa pakai yang atas atau bisa pakai yang bawah. Kali ini kita coba pakai L connection biasa. Sebenarnya sama aja sih. Kalau ini kita buat objek baru namanya connection, kali ini kita pakai variable baru namanya L connection. Nah, biasanya L connection ini kita harus deklarasiin dulu di atas variabelnya. Ini dia. Ini kita nggak kita pakai dulu, kita hapus dulu. Oke, nah selanjutnya kita buat variabelnya untuk L connection. Kita buat connectionnya untuk private connection ke connectionnya private. Ini kita kosongin dulu datanya. Oke, kalau sudah kita cek lagi tulisannya get connection URL titik koma. Oke, jadi ketika si init komponen ini init komponen si formnya udah kita jalankan, jadi otomatis si formnya itu bakal cari koneksi ke database dulu ada apa enggak. Kalau dia enggak ada, kita lempar kemana, kalau dia ketemu dia langsung nggak munculin menu apa-apa atau muncul nanti driver sukses ditemukan gitu. Terus ini kita buat untuk pernyataan salahnya yang pertama itu class not found exception.
itu di dalamnya kita isi perintah system out print. Ini driver tidak ditemukan. Ini kalau teman-teman belum masukin JDBC drivernya ya. Oke, selanjutnya kita buat catch lagi. Catch-nya ini untuk SQL exception-nya. Kalau misalkan query-nya ada yang nggak jalan, kita copy aja keterangannya, di paste, lalu buat koneksi keterangan koneksi gagal. Koneksi gagalnya kenapa? Kita ambil dari variabel a to string-nya. A to string. Oke. Ini digunakan untuk pengecekan koneksi ke database. Kalau sudah, oh ya, di sini bakal kita tambahin juga, kita set untuk button simpan ya. btn simpan namanya apa ya? Cek dulu deh. B simpan namanya. Jadi ketika si tombol simpan ini B simpan titik set enable false. Jadi ketika pertama kali dijalankan si button simpan ini bakal nggak bisa dipakai dulu kecuali ketika dia udah jalankan perintah untuk cek ID ataupun cek namanya. Jadi untuk awal mula dia bakal warnanya abu-abu. Contohnya kayak gini. Run file dulu. Jalan nggak koneksinya. Oke. Ini dia. Nah, ini nggak bisa diklik. Jadi kalau yang jalan dia bakal bisa diklik kayak gini. Tapi kalau ketika jalan si simpannya nggak bisa diklik atau dia nonaktif tombolnya. Nah, tombol ini bakal aktif ketika kita cek ID datanya bakal keluar. Itu bakal muncul tombol simpannya atau set enable-nya true. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bakal coba masuk ke dalam button cek ID-nya. Cek ID-nya, kita balik ke desain, masuk ke dalam tombol cek ID. Ini dia, tombol cek ID. Kalau sudah, selanjutnya kita buat try catch kayak sebelumnya. Lalu kita buat statement, buat objek baru lagi, panggil connection ya. Create statement, titik koma. Kita tampilin hasil result setnya, gunakan objek baru namanya rs. Statementnya kita execute query. Oke, nah execute query ini kita bakal masukin query untuk menampilkan. Kalau di query MySQL itu pakai query select. Oke, kita panggil aja select bintang from, nama database-nya adalah db underscore mhs fig. db, ini kita copy aja, db mhs fig. Kok db from nama tabel db underscore data mhs. Nah, oh ya, untuk ngeceknya kita running dulu, lupa. Pastiin exam-nya jalan. Ini belum dijalanin ke bintang. Start dulu deh exam-nya. Start. Kalau di jalan kita cek database-nya ke browser, localhost. Tahu teman-teman bisa ketikin 127.0.0.1 ini sama aja ke dashboard. Nah, PHP MyAdmin-nya. Dashboard exam kita ke PHP MyAdmin. Nah, kalau sudah kita cek nama database-nya. SQL nama tabel. Oh, bukan ini ternyata.
bukan ini database-nya. Stop dulu deh. Stop. Access denied. Running dulu. Exam-nya pakai yang exam.ini deh kayaknya. Cek database dulu bener nggak ya. Oh ya, ini ada DBM Hasfix. Start control panel. Start lagi. Oke, kita masuk ke phpMyAdmin, refresh. Terus 7.0.0.1. Oke, masuk phpMyAdmin. Ini dia benar nama database-nya DB DBM Hasfix. Kita lihat nama tabelnya adalah TB data MHS. Ini dia database DBM Hasfix, tabelnya TB data MHS. Jadi copy aja biar nggak salah ngetiknya. Kita pindahin ke query-nya TB underscore data MHS, lalu kita where, di mana ID-nya sama dengan, kita masukin di sini where ID tanda tambah, sorry, titik koma, where ID petik 1. Dalam petik 1 ini kita bakal ambil data untuk satu untuk belakang plus tf id titik get text, kita ambil dari txt id-nya, kita ambil letakkan di where id, lalu setelah itu kita buat statement lagi di bawahnya. Jika query yang dijalankan selanjutnya adalah kita aktifin button simpannya set enable true. Jadi kalau dia pernyataannya benar, result set query-nya jalan, nih, dia benar query-nya, dia bakal lempar ke if yang pertama. Dia bakal pertama ngaktifin button simpannya, bakal ke enable, lalu kita masuk ke tf nama titik set text, lalu kita ambil data result setnya get string untuk di kolom nama. Nah, nama ini disesuaikan dengan yang ada di database kalian masing-masing. Nah, ini dia npm nama alamat jurusan gitu. Oh, yang pertama npm kita samain deh urutannya deh. Yang pertama kita ambil tf npm, kita ambil variabelnya npm, nama fieldnya npm, kita copy lagi di bawahnya karena perintahnya sama. Yang kedua adalah nama alamat jurusan. Ini nama tf nama alamat di bawahnya jurusan. Kalau udah kita cek benar nggak npm nama alamat jurusan. npm nama alamat jurusan. Nah, di bawahnya kita buat juga untuk yang ID-nya juga kita tampilin deh. F ID. Kita paste aja deh. Paste, kita rubah ke ID. Oke, kalau sudah, nih teman-teman perhatiin biasanya salahin di bawah tutup kurung. Nih, arahin dulu tutup kurung ke bukanya. Nah, lalu batasannya di mana? Nah, di sini dia ke highlight warna kuning, baru teman-teman buat kata else-nya.
else buka kurung tutup kurung. Dalam kurungnya tinggal kita enter ke bawah. Nah, selanjutnya kalau dia salah keterangan atau SQL-nya salah di sini, ini kita buat statement lagi, munculin sebuah pop-up menu atau pesan show message dialog di halaman ini. Itu keterangannya adalah misalkan ID salah. Ini masuk ke bagian menu informasi. Lalu di option pane-nya informasi ini kita buat sebagai information message. Oke. Nah, kalau sudah kita buat informasi salahnya, jangan lupa tombol buttonnya itu kita nonaktifin lagi agar data yang udah kita rubah itu nggak kosong dan bisa masuk ke dalam database. Set enable-nya kita buat false lagi. False. Lalu kita copy deh codingannya biar nggak lama. Set X, kita isi datanya kosong. Copy, kurang. Ini npm, nama, terus alamat, terus jurusan, dan yang terakhir itu kita buat untuk ID-nya. Oke. Jurusan, alamat, nama, npm, button simpan. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya karena kita menggunakan query di dalam tombol ini ada select bintang, kita buat SQL exception-nya atau menangkap error jika ada kesalahan dalam tulisan query-nya. SQL exception, lalu di dalam atau di bawahnya kita buat keterangan system out print line koneksi gagal. Gagalnya kenapa? Kita ambil dari variable toString-nya, toString. Oke. Di sini kalau sudah kita tes dulu jalan nggak. Karena udah nggak ada error. Oke, koneksi ke database jalan karena nggak muncul pop-up. Kalau sudah, kita cek ID-nya. 1, tampil nggak? Nah, ada. Kita pastiin. Kita cek database ID 1 ada nggak sih? Kok toto tampil datanya ini? Kita cek, nah ada bintang 123 lampu informatika. Kita sesuaikan dengan yang ada di aplikasinya. 1, datanya ini. Coba kita rubah ke 2. Berubah nggak? Cek ID, nah berubah. Ketiga, karena ada berubah juga. Tapi kalau dia keempat, dia muncul keterangan ID-nya salah. Nah, ID salah ini dipakai ketika di if-nya itu ketika dicari where-nya nggak ketemu, ID 4 ini nggak ada di database. Jadi dia munculin keterangan ID-nya salah. Oke, sampai sini jalan. Nah, coba kita tes lagi 2, cek ID. Nah, kalau sudah ketemu datanya, tombol simpan ini bakal aktif. Kalau kita arahin, dia udah bisa ke highlight. Nah, udah bisa kita pencet. Tapi kalau ID-nya kita buat salah, 4 misalkan, oke, karena kosong, dia nggak bakal bisa diklik. Kecuali datanya, itu si tombol aktif ini bakal jalan atau bakal on ketika data yang dicari itu ketemu. Kalau dia nggak ketemu datanya, dia muncul pop-up keterangan ID salah dan buttonnya nggak bakal bisa diklik. Gitu. Nah, ini untuk yang cek ID. Nah, selanjutnya kita bakal coba untuk coding yang cek namanya. Caranya hampir sama kayak gini, nanti teman-teman bisa copy paste aja. Kita ke desain, lalu kita cek nama. Nah, di cek nama ini codingannya nggak jauh beda sama yang cek ID. Bedanya adalah query yang kita pakai itu menggunakan like, karena kita mencari sebuah nama. Nah, ini kita copy aja try catch-nya atau codingan dari beta and check ID dari try sampai catch yang terakhir. Nih, sampai tutup kurung bagian catch. Kita copy, letakkan ke dalam cek nama. Ini button cek nama. Nah, yang kita rubah adalah
kita rubah bagian query-nya aja. Kalau yang tadi kita cari berdasarkan ID, where ID, nah kalau yang sekarang, karena kita menggunakan cek nama, kita ganti where nama, gunakan perintah yang namanya like. Like ini digunakan untuk mencari nama yang seperti apa gitu. Misalkan like, where like nama, kita cari depannya, kita kasih persen, dan belakangnya kita kasih persen juga. Nah, persen ini digunakan untuk mencari data yang mendekati lah, misalkan namanya bintang gitu. Kita ketik depannya BIN, nanti dia langsung muncul namanya, data yang ada kata bintang dia bakal ditampilin. Itu data pertamanya, itu data terakhir yang diinputkan. Where nama like, kita masukin kurung dulu biar dia terkelompokkan dengan benar. Where nama setelah sini. Oke. Kalau sudah, kita cek jalan lagi atau enggak. Oh ya, sorry, ininya kita ganti deh, ini karena nama. Nama salah. Atau nama tidak ditemukan deh, boleh. Udah, kalau sudah kita coba run file lagi. Kita cek berdasarkan namanya. Nah, namanya ini oh iya, sorry. Ini kita ganti dulu, jangan TF-ID, TF nama tapi. Nanti nggak bakal jalan kalau kita ganti TF-ID. Kita run file lagi, jadi pastiin udah jadi TF nama. Kita run file. Kita cek namanya. Tadi ada nama bintang, ketik BIN, kita cek nama. Udah muncul, koneksi gagal, bla bla bla. Headline pertama, kata bin ini dia nggak cari ada nggak database. Oh, namanya ketiga kebalik. Nah, ini kita cari berdasarkan namanya aja. Namanya itu adalah 34 misalkan. Cek nama. Masih error. Nama 34 headline. Cek putih. Select bintang from TB where nama like TF nama bener nama TF nama bener TF nama ini TF NPM ID TF nama, kita cek dulu bener atau enggak. Teks select bintang from tb.ms. Nah, kalau kira-kira kita nggak tahu query-nya benar jalan atau enggak, ini kita copy aja query-nya, kita coba jalankan di database-nya. Ke bagian SQL, like, ketik 1, nama 32 misalkan. Kita go. Query-nya ada yang salah. Query-nya ada yang salah. Kita benerin query-nya dulu, kita cari di SQL. Nama 34234. 34. Struktur. Nama ini varchar. Kita SQL lagi. Select bintang from tb data MIS where nama like. Oh iya, persennya belum ada. Depan belakang kasih persen. Tiga dulu. Kita cek dulu. Namanya ada apa aja sih? 3243. Berarti belakang ini kita hilangi. Go. Masih tidak mau. Nama nggak sama dengan ya. Nah,
kalau udah tampil kan seperti ini, berarti query-nya adalah yang dipakai ini. Ini kita copy. Jadi ngeceknya gitu, kalau ada salah di query-nya, kita cek di SQL database-nya, kita cek satu-satu, kita tes query-nya jalan atau enggak. Kalau belum jalan, kita cari. Nah, ini kan tadi kesalahannya karena dia ada sama dengan. Nah, untuk like itu nggak beda sama dengannya, karena yang dicari berupa kesamaan karakternya. Bukan membandingkan hasilnya adalah ini, tapi mencari kesamaan karakter. Nah, kalau sudah kita copy si SQL yang benar ini, lalu kita taruh di NetBeans-nya. Yang ini SQL sama dengan kita paste. Nah, gini aja. Kalau sudah, kita coba run file lagi. Dan tadi namanya ada ke browse dulu. Ada 13, kita coba tes. Namanya 13. Nama. Nah, dia bakal tampil. Kalau kita ganti ke 32, berubah lagi, cek nama, akan gitu. 34, 34, 34, cek nama. Nah, berubah, kita rubah ke 32, dia berubah lagi 32. Kita rubah ke 13. Ya, nah, tadi trouble-nya adalah kalau teman-teman query-nya kurang detail, jadi ketika ada dua karakter yang sama, karena di sini ada angkanya 32, sama-sama 32, 32 dan 32, dia datanya bakal muncul ke data yang pertama. Nah, misalkan tadi kan kita rubah ke 34, 34 kita cek datanya berubah karena cuma satu. Nah, di sini kita coba rubah lagi misalkan ke 32. Nah, 32 ini kodenya ada banyak. Ada 32 yang di belakang, ada 32 yang di depan. Nah, dia ketika dicek nama, dia bakal mengambil ke data yang pertamanya, atau data yang paling pertama kali diinputkan. Nah, 32 ini nggak bakal kita ambil, kenapa? Karena si query SQL-nya itu kita lempar secara default, itu mencari kata depan dan kata belakangnya, gitu. Jadi, untuk yang trouble ini, teman-teman cari gimana caranya supaya query-nya dapatnya detail untuk namanya, gitu. Nah, tapi query ini nggak kita pakai karena yang kita cari di dalam sebuah field atau dari form aplikasinya. Nah, karena yang tampil cuma satu. Tapi nanti kalau teman-teman bisa cari database menggunakan tabel, nah ketika teman-teman cari data 32, dia bakal munculin kedua hasil query-nya dalam satu tabel yang sama. Jadi ada dua data dalam satu tabel gitu. Karena ini formnya cuma satu, untuk edit, makanya ketika teman-teman nanti pengen ngerubah sebuah nama, itu harus menggunakan nama lengkapnya. Jadi jangan sampai ketikin angka 32 aja. Karena 32 ini namanya banyak, ada dua data, dan ketika dicari, yang dicari data namanya adalah ini. Sedangkan untuk NPM, alamat, dan jurusannya itu berbeda dengan apa yang kita mau. Nah, gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyari, misalkan pengen nyari yang ID-nya 3, namanya itu 32432. Nah, teman-teman harus hafal dulu namanya, baru bisa dicari. Gitu. Ini kita copy dulu. Di copy. Kalau kita copy, kita coba cari nama fullnya lengkap, dia bakal berubah namanya. Gitu. Jadi lemahnya kalau kita nggak kurang spesifik, ngetikin namanya, dia bakal melancong kemana-mana datanya. Oke, sampai sini cek ID bisa, cek nama bisa. Nah, selanjutnya kita bakal ngoding yang untuk si button simpannya. Silakan teman-teman tik 2 kali button simpannya. Nah, di button simpan ini untuk SQL-nya kita bakal gunain SQL yang namanya adalah insert data. Nah, untuk query-nya insert lagi, karena kita pengen rubah query-nya itu adalah update. Kalau insert buat masukin, kalau update buat ngerubah. Nah, untuk datanya itu sama, teman-teman bisa ambil aja query-nya dari yang sebelumnya, nih yang ada insert. Ini untuk statementnya sama aja. Jadi kita ganti beberapa kebutuhan aja. Ini kita copy dari bagian try sampai catch yang terakhir. Tutup kurung catch yang terakhir, ini dia. Kita copy, kita ambil ke button simpan ya. Kita paste. Nah, selanjutnya, karena ini merupakan query untuk merubah data, ini kita nggak pakai insert. Ini kita hapus dulu karena kita nggak pakai. Udah kita deklarasiin di atas.
kita nggak pakai ini, tapi kita pakai adalah L connection prepare statement bla bla bla, sama aja kayak yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam query-nya. Nah, untuk yang merubah data itu query-nya adalah menggunakan update. Kita hapus dulu insert-nya. Query-nya adalah update spasi, nama tabelnya adalah tb underscore data mhs. Enggak, kita cek di buku. Nah, tb data mhs, update tb data mhs, kita set apa yang mau kita set. Yang pertama adalah kita buat nama, kok dihapus, nama mau kita set apa, tanda tanya, koma, npm, ini npm dulu ya, kita cek, oh iya npm dulu, npm, nama, lalu alamat, nama, alamat, terus jurusan sama dengan tanda tanya. Kalau sudah, kita rubah berdasarkan where. Nah, query ini kita panggil si primary key-nya. Nah, kita cek primary key-nya, kalau nggak tahu, kita cek database-nya, kita masuk ke bagian struktur. Nah, ini yang ada simbol kuncinya. Berarti di sini yang dijadikan sebagai primary key adalah si ID. Kita ambil where ID sama dengan tanda tanya. Oke, sampai sini. Kalau sudah, untuk datanya kita statement setting sama nama, npm, alamat, jurusan. Lalu tambahin juga kalau kita pengen ngerubah ID-nya, kita taruh paling bawah aja nggak apa-apa. Data kelima ini kita gunain untuk merubah si ID. Oke. Kalau udah statement bla bla bla, data sukses ditambahkan, data sukses kita ganti, data sukses dirubah atau update data sukses, kita ganti itu jadi update data sukses, update data violet, gagal, update data sukses, update data gagal. Nah, sampai sini statement close-nya ini nggak kita pakai karena udah ada di connection-nya. Oke, kita catch close not found-nya, kita nggak pakai karena kita udah jadi satu, kita buat di atas di bawah init komponen untuk class not found-nya, jadi kita nggak pakai lagi. Kita pakai hanya SQL exception yang digunakan untuk mengcover ketika ada coding yang salah di bagian query update-nya. Nah, oke, sampai sini sudah. Kita coba jalankan lagi, run file, cek ID misalkan 1, udah muncul ke database deh biar kita lihat datanya. Oke, 1 namanya bintang bla bla bla. Nah, ini bakal kita rubah, npm kita ganti 1342 1014 dan di field nama kita rubah menjadi nama bintang, kita tukar. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Nah, kalau sudah sukses dia bakal munculin menu pop-up atau option pane yang informasinya update data sukses. Kalau udah kita klik OK. Kalau sudah, ini belum hilang, nanti kita hilangin deh. Belum kita set kosong. Kalau sudah kita ubah datanya, coba kita refresh. Apakah berubah? Nah, ada berubah nih. npm bintang nama bla 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 bla. Wah, ini ketukar. Nah, tapi udah jadi npm sama nama. Oh, ini berarti nah codingnya ketukar antara npm sama nama posisinya. Kalau sudah, kita benerin lagi kalau ada codingan yang salah. Yang pertama ini adalah npm. Yang kedua baru
nama yang ID nggak ID. Kalau sudah, nah ini kita set untuk ID-nya kita kosongin tf ID. Jadi ketika data itu udah berhasil ditambahkan ataupun data tidak ditemukan atau gagal, nah dia bakal keset dia lagi jadi datanya kosong. Gitu. Coba kita run file. Udah bener belum aplikasinya? ID-nya 1. Nah, npm-nya kita rubah lagi 1142 1014, namanya kita ganti jadi bintang. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Sukses. Nah, kita pastiin namanya udah jadi bintang, npm-nya udah jadi 1342 1014. Oke. Kita balik ke database, kita coba refresh. Nah, datanya udah benar. Berarti tadi urutan nggak salah ya, 1 2 3 4-nya. Data yang pertama npm, nama, alamat, jurusan. npm-nya sekian, namanya bintang, alamat, Lampung, jurusan informatika. Nah, kalau teman-teman pengen ngerubah yang data yang lain, bisa juga kita coba edit data yang kedua. Kita rubah berdasarkan cek nama. Namanya 34234. Cek nama. Tampil. Kita rubah npm-nya jadi 1342 1015. Kita rubah namanya jadi Dian. Alamatnya di Bandar Lampung. Jurusannya jadi sistem informasi. Simpan. Sukses. Kita cek data ID yang kedua. Sudah berubah. Jadi gitu. Nah, jadi aplikasi yang kedua ini kita gunain untuk ngebaca data menggunakan query yang namanya tadi select. Mana tadi select? Ini dia. Nah, select berdasarkan ID yang ada. ID ini digunakan sebagai primary key-nya. Nah, jadi kalau teman-teman udah nyari select bintang from tb.tms where ID-nya apa, dia langsung munculin semua data yang ada karena kita menggunakan query select bintang. Tampilkan semua data dari tabel data MHS berdasarkan ID-nya sekian. Nah, selanjutnya kalau sudah, untuk yang select kedua, itu untuk cek nama, itu sedikit berbeda. Kita gunain fungsi yang namanya dari like. Nah, jadi maksudnya adalah tampilkan semua data select bintang dari tabel data MHS di mana namanya seperti apa, misalkan depannya adalah bin. Kita cari bin, jadi data yang di database ada kata bintang itu bakal muncul. Nah, setelah data itu muncul, data itu bakal kita ambil bakal kita ambil dari field yang ada npm, nama, alamat, jurusan, dan ID. Itu kita ambil datanya, get string, untuk dimasukkan ke dalam kolom database-nya. Nah, jadi ketika udah kita get datanya dari database, npm, nama, alamat, lalu kita letakkan, kita set di masing-masing nama field-nya atau nama text field-nya. npm, nama, alamat, jurusan. Nah, makanya teman-teman perhatikan ketika kita gunain kita mau set ke data npm, itu kita ambil datanya, get string-nya itu di npm juga. Jadi antara set text dan get string yang di database atau nama kolomnya itu sama. Nama, alamat, jurusan, ID. Gitu. Nah, ketika berhasil ditampilkan datanya ke dalam masing-masing field, itu bakal bisa kita rubah datanya. Datanya bakal ke button simpan itu bakal ke enable atau bakal aktif. Di sini kita gunain base simpan titik set enable true. Nah, dia bakal aktif. Makanya tadi ketika kita coba jalankan programnya awal-awal itu buttonnya itu bakal false. False dari mana? False-nya itu dari si init komponen yang di atas. Ini dia, kita set ke false. Nah, tapi ketika data itu berhasil ditemukan semua, itu kita set button simpannya ke true. Bakal kita aktifin. Tapi kalau data itu nggak kita temukan sama sekali, ini gagal, datanya nggak ada, itu bakal kita lempar ke pernyataan ID-nya salah atau semua teks yang udah masuk kita kosongin dan si buttonnya bakal kita set ke keadaan off lagi atau ke bagian false. Gitu. Nah, kalau yang button cek nama sama
keterangannya kayak tadi, tapi bedanya hanya ada di like. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nyari berdasarkan nama, tapi kita nggak tahu nama lengkapnya apa, kita bisa gunain fungsi dari like. Jadi select bintang from, nama tabelnya apa, where, nama, like, apa. Nah, untuk yang simpannya, button simpan, ini dia, button simpan. Button simpan yang di sini, di tombol edit data mahasiswa itu query-nya bukan kita gunakan insert. Kenapa? Karena insert digunakan untuk menginputkan data baru. Tapi kalau udah ada data yang di dalam database pengen kita rubah, itu query-nya kita gunain yang namanya adalah update untuk merubahnya. Jadi query-nya adalah update, nama tabelnya apa, yang kita set nantinya apa, data yang benar, yang bakal mau kita rubah, itu ada kolom-kolomnya, ada kolom NPM, nama, alamat, jurusan, dan ID-nya. Nah, setelah itu, data dari statement masing-masing string di database itu bakal kita urutin berdasarkan yang ada di tabel mana tadi? Tabel database. NPM, nama, alamat, jurusan. Kak, kan ini ID yang pertama. ID nggak kita masukin karena ID itu sebagai primary key-nya, sebagai kata mencarinya. Karena tadi di query-nya atau di codingannya itu menggunakan where ID gitu. Jadi ID bisa kita taruh paling bawah. Tapi untuk yang kayak nama, alamat, nama, NPM, nama, alamat, jurusan ini kita harus posisikan sesuai dengan urutan yang ada di desainnya. Jangan sampai kebalik-balik. Karena kalau kebalik, nanti ketika kita update kayak tadi, datanya antara nama sama NPM ketukar. Gitu. Jadi sesuaikan dengan urutan yang ada di database-nya. Tapi kalau yang ID itu enggak, karena kita jadikan sebagai primary key di query-nya. Gitu. Nah, tadi ketika datanya udah mau kita simpan, kita get, dan mau kita masukkan ke dalam statement update yang ada di sini, ini statement, paste statement. Nah, itu kalau data sukses, dia bakal munculin keterangan atau pop-up update data sukses. Begitupun untuk yang jika update data gagal. Tapi, kalau untuk yang tapi ketika data sudah berhasil ditambahkan ataupun gagal ditambahkan, dia bakal nge-close statement yang ada di atas. Dia bakal close dan bakal nge-clear semua data yang teman-teman input atau data yang salah tadi. Jadi teman-teman harus cek lagi namanya, baru rubah lagi datanya gitu. Nah, di sini sama SQL abstraction ini digunakan untuk mengcover setiap query dari MySQL-nya. Nah, ini dia karena kita pakai query update bla bla bla, ada query SQL-nya, kita pakai SQL exception. Nah, nanti Kak, kok kemarin ada di form input itu ada class not found exception ya? Ini gunanya untuk apa? Nah, class not found ini digunakan untuk mencari driver dari JDBC-nya. Udah kepasang atau belum di libraries project kalian. Kalau belum, ini yang nangkap keterangan JDBC-nya udah cancel atau belum. Nah, di sini kita pada from edit data itu kita letakkan class not found exception-nya itu di bagian si init komponen. Nah, ini dia. Untuk apa? Untuk mencari apakah drivernya udah muncul atau belum. Karena init komponen digunakan untuk ketika program jalan, dia bakal running yang di init komponen terlebih dahulu. Ini dia. Ini sebenarnya dipakai URL dari connectionnya dipakai nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi kita pasang aja deh, karena dia nggak baca URL connection dari sini. Nah, jadi gitu aja untuk materinya. Kalau ada yang mau teman-teman tambahkan silakan, atau mau ada yang mau sharing Kak, saya pakai query-nya agak beda kayak gini tuh boleh. Nanti di kelas offline juga boleh, atau nanti teman-teman bisa nanya lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Untuk materi yang cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.